2018 nih, ya Bang Kumis ini pengen banget kan, penasaran kan sama yang lagi rame waktu itu yang pernah Bang Kumis tonton, itu kayak orang-orang nyari hantu gitu. Makanya kan berpikirnya di awal tahun 2018 dulu pengen banget nih ngebikin YouTube gitu, tapi yang memang genrenya itu kayak orang-orang yang udah jalan duluan nih, kayak live mystery gitu kan. Ya udah akhirnya inisiatif dong, tapi ya gue harus persiapin semua kayak alat dan yang lainnya, sampai dan menutup kemungkinan kan butuh lokasi juga Bang, seperti itu. Dan pada saat 2018 awal itu memang gue berpikiran kemana ya, terus gue harus beli apa ya, cicil dulu kan. Gue beli peralatan udah, dan rumah gue kan di Gandul Cinere Bang, yang dimana memang itu nggak jauh deket rumah Terbengkalai Rumah Kentang yang dulunya lagi rame juga tuh, sempet dibikin syuting segala macem. Ya udah kan, gue coba untuk explore di situ kan untuk video pertama, karena gue kayak memang orang yang bener-bener penasaran nih sama yang hal-hal goib. Gue tuh dari kecil nggak pernah ngeliat yang bener-bener the real itu nampak atau gimana. Ya udah kan, sekalian kita juga ibaratnya menjadi seni kan. Gue mikir ya, apa ya untuk nama awal di awal ya. Dari kecil udah kumisan Bang. Lahir udah kumisan? Lahir pas bayi udah berbulu. Apanya? Di bagian kumis. Oh, oke. Dari SD pun bukannya tua ya, maksudnya dalam arti kok lu udah kumisan tapi umurnya segini gitu. Jadi ada keunikan di keluarga ya. Ya udah akhirnya ya udah bikin ini aja kali ya, Kumis Production awalnya gitu, karena kan kumisnya berproduksi gitu kan, dari dipanggil Bang Kumis dari SD, SMP, SMA. Ya udah muncullah itu, dan video pertama baru mencoba untuk konten di Rumah Kentang itu Bang. Sore hari itu kalau kita melewati jalur Rumah Kentang tuh yang ke arah Berigif, kalau Berigif ke sini ke arah Perapan Gandul itu, dari sore itu udah selalu nyium bau kentang Bang sampai larut malam. Itu kan makanya ada satu rumah yang memang terbengkalai, yang konon memang menurut pribumi atau orang tua Bang Kumis sendiri tuh dari dulu itu udah terbengkalai. Tapi mereka warga pribumi itu nggak berpikir bahwa itu namanya rumah kentang gitu kan, taunya rumah angker aja tuh. Tapi bau kentang itu emang dari dulu. Gue mah gampang, orang Gandul asli kan, perizinan gini-gini, izin aja ke security kompleknya. Akhirnya coba Bang, saya coba untuk izin di sore hari. Ya udah saya ke rumah nenek saya izin, bilang tapi gua maunya sendiri, jangan ada yang ikut gitu. Takutnya kan saudara saya ada yang mau ikut, dianterin tuh ke security itu. Ya udah malam, akhirnya kan perizinan harus gini. Ya udah kita lengkapi semua. Akhirnya malam harinya itu Bang Kumis coba untuk, wah kok yang lain tuh gua tonton pada di atas jam 12, kadang jam 1. Gue start jam 9 nggak mungkin kan gitu kan. Gimana rasa penasaran gua nih kalau mau ngelihat tuh hantu gitu. Ya udah, kita modal tripod, modal center sama handphone. Waktu itu kan pakai handphone masih kan. Akhirnya ya udah coba itu kayak ngerasain, wah ternyata orang-orang yang cari hantu itu ya kayak gini loh. Resikonya ya bener-bener nggak cuma gua takut di dalam ada apa, karena kan basically itu gelap banget kan. Memang terbengkalai itu kan dalam arti nggak ada lampu-lampu Bang. Jadi memang butuh center yang kita punya. Dan gue pertama kalinya tuh seumur-umur ya, dari kecil itu nggak ngerasain ada interaksi, digangguin setan. Itu pertama kali main kayak gitu gue ngerasain kayak, ya Allah, itu ternyata gue kayak ngelihat jendela langsung kayak pepek. Tapi kan masih positive thinking dong, dalam arti ya udah semoga aja itu cuma kelelawar kali atau ada binatang kali. Inilah aja nih Bang Kumis baru pertama nih, jadi kayak kita tuh kayak speechless ngomong sendiri. Mungkin karena rasa takutnya udah muncul kan, ya udah. Dan di sana kan kalau kata orang dulu sama pribumi, yang angkernya itu yang banyak orang lalu lalang lewat itu ngelihat penampakan itu di lantai atas, yang dimana memang terlihat dari kafling Pertamina Cinere itu Gandul itu udah ngelewati tingkatnya dari Rumah Kentang itu. Kata nyokap gue sama orang sini, di atas itu angker. Wah ini jangan-jangan di tangganya nih, awalnya kayak gitu kan. Ya udah bismillah aja, dan di situ ada interaksi kedua yang dimana gue ditimpuk Bang. Masya Allah, itu gue bener-bener, apa ada orang ini, kita takutnya atau ada security-nya kali jahil nih. Gue bawa saudara enggak, orang gue pun nggak ada. Maksudnya kan bener-bener sendiri soal. Tapi terlihat emang batu kerikil itu yang mengenai badan tuh, dari itu belum naik posisi berapa meter, tangga terlihat tuh merah, tangganya begitu ke lantai atas. Dan baru in frame dan lanjutin itu untuk penelusuran ngevlog ke atas,
itu kan kesorot dong, ada lemparan batu tuh, sambit balik kan, disambit balik, ternyata dia nyambit balik lagi. Wah, berarti ini ibaratnya nggak mungkin ada orang. Kalaupun ada orang yang mau ngejailin gua, ngelemparnya dari mana? Dan dia masuk pun harus ngelewatin gua dulu kan di bawah. Dan akhirnya bang, gue coba untuk make sure bener nggak sih ini penampakan yang katanya orang-orang gandul, orang-orang pribumi, orang-orang lestari, orang-orang Pertamina bilang bahwa ada sosok cewek di atas. Gua nyalain senter yang memang full, terang banget. Itu kayak biasa aja gitu. Setelah gua redupin, itu selibet itu. Gua ngejar dong, apa itu? Bayangan apa? Selibetannya apa? Gua redupin lagi, dia ada lagi. Kayak warawiri begitu. Jaraknya lumayan. Gua merinding juga sih ya pas ceritain. Jaraknya lumayan, tapi ya udah kalau kayak gini caranya, gue kan emang kayak banyolnya terlalu ini banget ya Betawinya ya. Kalau emang kayak gini banget, gue redupin sampai atas, gue tantang lu, nongol lu. Pas gue jalan, gue redupin, masya Allah, gue ngelihat kayak orang nyainya. Kalau gue ibaratnya nyanya ya, ibu tapi udah agak tua. Lucunya, pas gue editing, awal-awal pertama kali ngedit itu, suara nggak ada, lemparan nggak ada. Yang gue lihat derilnya itu selibet itu nggak ada di editan, makanya ya Allah. Terus gua edit itu rusak bang, suara gue hilang semua. Terus filenya kalau bahasanya korupnya itu jadi rek. Ya udah deh, sayang nih, padahal dapat gitu kan. Maksud gua di video pertama gua nongolin timingnya tepat, ibaratnya lagi rame nih viral di rumah kentang ini, itu nggak ketayang bang. Disebutnya kalau dulu itu ghoster. Berarti gue di Depok, berarti gue kategorinya ghoster Depok. Wah, gue mau main ke Bogor, gimana caranya nih? Berarti kan kita harus bersilaturahmi dulu nih. Gue kontak ghoster Bogor waktu itu, ghoster Bekasi. Ibaratnya yang nggak jauh dulu nih, ghoster Jakarta yang Jabodetabek dulu. Ternyata yang memang relasi itu penting banget gitu kan. Ibaratnya dalam arti kita bersilaturahmi ke kampung mereka dan mereka mengasih lokasi awalnya kan. Dan alhamdulillah waktu itu gue berpikir bukan haji mumpung ya, maksudnya kayaknya susah banget nyari lokasi ya. Ternyata pas gue berteman sama kayak mereka ini, jadi gue dapet relasi lokasi. Yuk sahabat kumis, gue kan punya fanspage gitu kan dulu, yang ada rekomendasi tempat, yang ada punya lokasi angker, yang mau in frame bareng Bang Kumis, yang mau kalian uji nyali yuk, biar kalian juga make sure nih kalau Bang Kumis setiap tahunnya itu memang sendiri, nggak bawa orang, nggak bawa backingan. Gue sortir kan, wih sahabat kumis Jakbar, Jaksel, Depok, mikirnya yang jauh dulu kali ini dapet tuh. Akhirnya ada yang DM tuh, sahabat kumis Jakbar itu merekomendasikan. Kalau gue orangnya nggak mau tetel ya bang, WA lu kirim aja. Jadi kita pindah ke WA kan lebih enak kan. Gue ada bang lokasi, itu satu buah rumah yang dimana memang di dalam kayak kebun gitu, kayak hutan gitu kan. Gue bilang lagi dong, kalau gue pribadi gas aja nih, gue sortir beberapa, ada yang udah pernah juga rumahnya bro, yang ini kayaknya belum nih, mumpung awal tahun ini gue coba deh. Terus kita harus kemana? Akhirnya si orang itu ngasih video depan masuk ke dalam kebunnya doang lah. Gue mikir gue nggak mau, gue bukan tipikal kebun-kebun, kuburan gue enggak, gue bangunan terbengkalai. Gitu bang, saya nggak berani masuk, gue takut bang sama kayak gitu-gituan tuh, udah lama banget. Nggak diiniin orang sama sekali, terbengkalai. Ya udah gini aja, biar ntar malam aja gue gas deh. Gue jujur aja bro ya, gue sebenarnya ada SOP, gue itu harus cek log ini karena ini pandemi. Gas aja deh kita, yang penting gue please kasih tahu gue penjaga, atau kalaupun mesti ke RT ke RT, kalaupun mesti ke RW ke RW, ataupun kayak di perumahan kayak kepala komplek. Jadi gue sesuai SOP ya udah gue ini. Tapi gue bingung di saat itu, pandemik, gue bawa motor sendiri. Jakbar cuy, jalurnya yang bener-bener luar biasa. Tapi gue berpikir, lu gimana jemput gue deh, jemputnya dalam hari ketemuan yuk. Gue kan lewat PIM tuh ya, kita ketemuan aja di Gancit, mau nggak gitu. Ya udah bang, gue kan penonton lama lu, gimana ya buat lu ya, gue juga tahu lu lagi rawan-rawannya begal kan dulu di Depok itu kan. Ya udah, gue jalan dari Cinere tuh lewat masih yang tembusan Lebak Bulus tuh, yang dulu masih Lebak Bulus bisa nembus. Ya udah gue ngambil arah PIM Pondok Indah tuh lurus, gue ketemu lah di Gancit sama dia. Gue nggak panjang lebar, gue ngeliat jam juga, jadi yuk kita gas yuk. Anti banget sama yang komersil lokasi bang, karena gue dapat YouTube aja seberapa dulu sih, bayarnya gede banget lokasi kan. Gue nggak mau, lebih baik gue puter balik deh daripada gue boncos kan. Akhirnya gue tanya, bang ini saya diajak dia nih, kebetulan dia penonton lama saya bang, ngasih unjuk rumah ini bang. Dia tuh kayak ibaratnya emang bata duitan ya maksudnya. Wih jadi sama saya itu, tapi ya selama ini nggak ada yang ngonten-ngonten gitu. Tapi
Ya ntar jangan lupa bayar bang. Buset, gue langsung gituin bang. Gue kan juga tahu lu ibaratnya uang rokok dapat dari gue di mana-mana juga kan sebelumnya kayak gitu. Akhirnya ini kayak RTL dulu nggak, dia kayak orang ketakutan gitu karena dia mungkin gue tahu ya orang-orang yang nyari duit kayak gitu berpikiran kalau kayak RT panjang nih, yang ada gue nggak dapet duit, lu pulang. Gue ademin dulu tuh. Iya bang, saya paling nggak lama gitu kan, kayak buat stok video di awal nih, di awal tahun saya mau taikin, saya mau upload akhirnya. Tapi gue nggak mau nemenin ya bro ya. Mungkin dia mau komersil nih, ngaku-ngaku yang punya rumah atau apa. Dari situ udah ketahuan kan dari lagu sebelum itu yang bener-bener real. Dia mau nganterin itu, dia tahu kuncinya, dia nganterin nih bang, ntar ini. Ini enggak, dia takut. Ntar sama ini aja, yang penting ininya duluan. Jadi lu nggak ganggu gue tidur. Buset, gue kata ya udah, gue kepelit nih bang. Ntar saya langsung cabutnya, nggak usah pamit lagi bang ya. Soalnya saya jaraknya juga ke Depok. Ikutnya ya bang, ikut gitu. Gue tapi kalau gue sendiri, gue orang tipikal nggak mau di backup bang. Ditemenin ini nggak mau. Lu kalau gue lagi momen solo explore, lu jangan. Tapi kalau emang lu mau in frame atau nyali, lu gue lepas. Tapi takut bang dia. Wah ini aja deh bang dah, di apa jagain motor kita aja. Gue mikir, wah iya, Jakbar cuy lagi begal. Gue aja sama subscriber sendiri masih ada takut bang. Dalam arti, gue baru kenal dia di sosmed loh. Kalau dia bawa ngoleng temennya, bawa motor gue tiba-tiba, akhirnya gue ya udah gue pasrah aja kan. Wah iya bener juga, ya udah gini aja bang. Nanti nggak jauh dari pintu masuk, abang itu nunggu motor aja. Ya bang, emang pengennya kayak gitu. Saya aja takut kayak gitu-gituan. Yang penting saya seneng udah ketemu Bang Kumis langsung. Ntar foto lah apa. Saya udah turutin. Gua masuk langsung ke TKP. Wah bener yang di foto dia kan. Ini apa sih kok kebun semua? Rumahnya mana? Gue dalam hati kan. Ya udah sahabat Kumis, ini rumah yang memang lokasinya di tengah-tengah nih. Jadi dalam itu akhirnya gue berpikir ya udah Bismillah. Itu kok genteng, nggak ketemu-temu. Itu udah full terang ya. Masih kebun mana sih gitu kan? Sahabat Kumis, gue kan ngap bang, udah pakai masker ini kan memang protokol juga kan. Akhirnya gue coba untuk jalan lagi, baru terlihat lah itu kayak genteng dulu tuh. Baru pintu masuknya ibaratnya yang memang diapit sama pohon-pohon rumahnya, pohon pisang, pohon rambu, apa deh, pokoknya dalam kebun gitu deh. Ya udah, wih, Sobat Kumis, akhirnya kita menemukan lokasi yang memang kita jauh juga nih, lumayan nih gitu jaraknya. Tapi ya nggak apa-apa yuk, Bang Kumis bakal kupas tuntas spesial Sahabat Kumis yang udah nantang sama makhluk-makhluk kunti bang yang resep sama gua kan. Gua gini nunggu tantang, wih suara toke nih. Kalau 7 kali berhenti katanya kuntinya nongol mana? Itu gua masih aman tuh. Berhentinya itu nggak diangkat 7 ternyata. Gue mikirnya masih ikut mitos-mitos gitu, berhenti di angka 8 atau 9 ya udah. Wah, toke doang ya di sini ternyata ya. Interaksi juga mana nih? Oh, teman-teman mungkin belum masuk banget. Akhirnya gue pintu masuk banget pertama itu gue lewatin, gue mulai aneh di situ bang. Kayak gue ngerasa, gue pengen ngomong di video gue tuh. Wah, kok ini kayak, wah ini rumah jangan-jangan ada bangkai tikus. Enak ya teman-teman ya, Sahabat Kumis ya. Gue kayak ngerasa nih rumah bau banget kayak busuk nih. Itu kan memang kayak rumah bukan kontrakan ya, jadi satu rumah kayak Betawi gitu dipecak-pecak yang memang bau awal pertama. Gue belok lagi, Masya Allah, buset, gue pakai, wah ini sorry ya temen-temen ya, gue balik lagi kayak apa gimana nih, gue nggak kuat baunya men. Semakin dalam itu semakin kendusnya parah bang. Gue mikir nih bangke apa sih. Gue jalan lagi itu masih aman. Itu semakin baunya tuh kayak kita itu kayak di apa sih, kandang kebo dicampur kayak kita tuh kayak di tempat perikanan gitu, ikan-ikan busuk. Baunya tuh udah hampir kayak gitu. Keterangin lagi. Gua sorot ke bawah, Masya Allah. Itu dia tengkurap, ada pria tengkurap, itu orangnya gemuk banget bang. Dan itu dia nggak ada busana, celana nggak ada, baju nggak ada. Gue terangin lagi, Masya Allah. Ini ada kerongo yang binatang. Itu kayak ada belatung. Kayak ada belatung kan kelihatan bang ya, dia tengkurap posisi tuh di bagian sini udah loyor kan. Maksudnya ini kayak kerongo terbang, binatang kecil. Oh, gue di situ sampai astagfirullahaladzim. Gue di situ kayak, lu tau nggak bang, dari ujung kaki sampai pala tuh geter. Astagfirullah, apa ini bener orang meninggal? Apa bener ini orang ada mayat? Gue mikir ya Allah, gue sampai astagfirullah, gue sampai nyebut nama Allah. Gue pikir jadi tersangka atau apa, itu udah ngeblank tuh. Wah ini udah nggak beres sih, udah nggak beres karena semakin gue deketin semakin membusuk, semakin gue terangin tuh bener-bener mayat. Gue langsung kayak
buru-buru untuk nyamperin temen gua, Bang. Gua takut, gua berpikiran gua gimana ini di kampung orang. Gua takutnya gua disalahin atau gimana. Gua mikirnya gua sepanjang jalan tuh gua harus nemuin tuh si penjaga sama yang temen gua yang sahabat kumis yang rekomendasiin. Gua berpikir udah gua paksi ini ada laporan aja dah. Emang nggak ada niatan untuk ini, Bang. Kalau gua itu bawa ya udah nemuin lah, pulang aja yuk gitu. Terus wah ini gue bikin viral lah nanti biar video gue nggak ada di situ. Posisi yang gue pikirin yang ada di benak gue itu gue takutnya karena itu bener-bener pengalaman seumur gue yang bener-bener ngelihat bangke yang bangkainya bukan bangke hewan, ini beneran manusia. Lewatin kebun gue awal gue sampai bilang, "Bang sini bang," dia gini di motor gitu, takut dia. Karena kan mikirnya gue ada hantu apa gue kesurupan. Itu gue udah beda muka gue, "Bang sini gue bilang kayak gitu. Dia sampai enggak bang. Akhirnya gue berpikiran untuk coba untuk nyamperin, Bang. Bukannya hantu, lu harus ikut gue. Enggak bang, saya takut bang. Lu lihat dulu nih gue nemu apa. Gue nemu mayat, anterin gue ke tempat penjaga tadi. Lu tahu nggak, pas gue dianterin tuh gue bilang, tok apaan sih lu, udah kelar kan? Gue bilang langsung pulang. Terus lu ngapain lu? Ini apa kesini lagi gitu? Dia marah gitu, kan masih ngantuk-ngantuk gitu. "Bang, ini gua ada video, gua nemu mayat." "Wah, bukan tanggung jawab gua." Dia gitu kayak ketakutan. Gua nggak mau, bukan tanggung jawab gua. Akhirnya gua berpikir, "Bang, gua minta anterin aja." Ya udah bang, nggak mau, saya ke RT bang anterin. Nah, tanya aja dia orang sini nih, temen lu. Gua sampai nyari rumah RT, Bang. Bayangin buat untuk laporan bahwa gua tuh nemuin. Dan gua dikasih tahu akhirnya, tapi gua diancam sama mereka kan dalam hati. Kalau mau duit lu balik gak apa-apa, kalau emang duit rokoknya mau lu kasih nggak apa-apa, tapi jangan libatin gua. Kalau itu gua nggak tahu ada mayat, gua nggak mau urusan polisi panjang. Ya udah dianterin, dia ngasih unjuk tuh Bang, temboknya gitu rumah RT. Akhirnya gua datang tuh, gua mohon dong sama sahabat komisi gua, tinggal kita berdua nih, gua mohon lu jangan pulang, please, gua mohon. Gua cuma pengen laporan. Nah dia sama modelnya kan, "Wah saya nggak mau kalau inian polisi." Kagak, gua buat ke RT doang dah. Akhirnya udah pakai sarung serbet keluar. "Apa? Ada maling." Gitu. Dia kan mikirnya kan rawan kan di saat itu. "Ada maling, Pak, bisa ngobrol sebentar nggak Pak?" "Siapa dulu? Malam-malam ke rumah orang, ke rumah RT ada waktunya, tahu diri dong." Gue nangis di situ, "Pak, lihat video ini Pak." "Video apa dulu nih? Jelasin dulu." "Ya udah nanti dulu." Temen gue tadi bantuin kan, "Pak, ini dia nemu mayat di rumah yang kosong itu Pak." Gue langsung, "Wah, coba main video-videonya gimana, maksudnya gimana? Coba gini aja dah KTP lu." Set, gue ngasih dong KTP. Jadi gue kan ibaratnya udah kayak bukan nyerahin diri, maksudnya gue bener-bener mau jujur aja udah gitu, nggak mau gue langsung pulang. Dia liat KTP, kaget Bang. "Buset, Kota Depok, ngapain kesini-sini?" "Dengerin dulu, Mbak. Makanya, Mbak, ini teman saya bilang, saya ditantang dia. Saya nyari-nyari hantu, Mbak." "Apa namanya, Mbak?" Saya bilang kan, "Mbak yang udah setengah tua, Mbak. Saya kerja malamnya tuh nyari-nyari hantu. Nah, saya ini teman saya orang sini. Saya nggak tahu ini. Tiba-tiba ada ini. Wah, ini nggak bisa nih, lapor RW harus ke polisi. Lu KTP tahan dulu, nggak bisa pulang." Gua itu dalam hati, Bang, berpikir ada niatan pulang. Kalau udah pulang dari awal kan. Gue jelasin lagi, make sure lagi ke RT-nya. Kalau saya awal tahu begini, saya mau kabur bisa. Saya berpikir tuh, buset deh, itu mayat Pak. Wah, ya udah, dia langsung kontak. Tuh, akhirnya kita nyamperin dong, ibaratnya ujuk-ujuk nyamperin. Weh, bangun ini. Yuk kita telepon polisi nih, ada jenazah katanya nih di rumah kosong yang dulu pernah kita sidak. Gitu. Jadi tuh sebenarnya rumah kosong itu di sidak itu memang dulu sebelum COVID itu bekas sambung ayam, judi, orang-orang mabok nongkrong di situ. Dia kaget RW-nya kan, ya udah polisi udah ditelepon, udah aman, ya udah kita ke TKP dulu nih. Ini dia yang nemuin nih. Lah malam-malam nemuin gimana ceritanya? Kan jadi salah paham lagi Bang tuh ke RW. Udah ntar lu gue jelasin masalah si RT-nya gitu. Jadi dia nyari-nyari hantu nih, nggak tahu nggak sengaja ditantang sama dia nih. Nah dia bocah kampung sebelah nih. Gitu akhirnya pas yang dia temuin ini bukannya hantu, mayat itu. Kita nggak harus tahu nih mayat siapa, warga kita apa bukan atau siapa. RW udah ganti baju, gue langsung ucuk lagi ke TKP. Buset tong, lu ini jalur rawan gitu-gitu. Ini aja ditutup, disegel kayak gitu. Karena apa? Udah dilarang judi-judi di sini, banyak orang jahat di sini. Lu ngapain orang Depok mari-mari? Gue udah standby semua dan polisi langsung ibaratnya statementnya mereka berpikir
ada pembunuhan langsung nih, karena kan emang lagi rawannya Jakbar sama Depok kayak gitu kan untuk kejahatan atau ada apa. Tapi ada jenazah nih, saya dapat laporan dari Pak RT. Oh iya Pak, baru gua tuh. Wah kamu siapa? Gini. RT ngomong, Pak, jadi kronologi gini. Gua langsung sanggah bang dalam hati. Pak RT, saya nanti ada satu omongan yang maksudnya ada tambahan dong ya. Ibaratnya, gue pengen gini bang, gue berpikir gue mau nanti interogasi tertulis biar gue sesuai apa yang di video, karena kan ngeri kan, takutnya gue diindikasinya si pembunuh tersebut atau apa kan. Kita namanya sekarang kita bukan nyalain polisi atau gimana, yang ngerinya akhirnya udah tenang aja kamu. Ya gue posisi udah, pala gue udah bekonde bang, ibaratnya udah mikirin yang aduh udah gimana ini, gue nelpon orang rumah, gue takutnya nyokap gue shock, warga gue tuh udah gue biarin aja dah. Akhirnya oh ya udah kita sama-sama ke sana, tapi nanti kamu jangan pulang dulu. Oke Pak, tapi tadi saya bilang ke RT ya, saya minta nanti tertulis Pak. Bapak tulis itu sesuai dengan alur video apa yang saya jalan, apa yang saya nemuin. Wah itu ngeri bang. Saat itu ngerinya kita indikasi pembunuhannya atau kita dibalikin jadi pembunuh kan kacau. Gue mulai di situ, wah udah pada inian tuh, udah pada jalan itu, udah pada ngeliat, udah pada geleng-geleng lama ini kayaknya, karena kan baunya udah ini. Karena tuh mungkin gue berpikirnya mungkin kalau tetanggaan atau rumahnya itu berseberangan, sebelah masih permukiman, itu bau kan endus. Berpikirnya di situ, karena jalur pintu masuk ke dalam dapur itu jasadnya itu posisi ke arah kamar mandi Tengkure. Dalam hati, ya gue mau gimana lagi, masa gue pulang nih udah kelar ini nggak bakal bisa kan, gue pasti ditahan nih. Akhirnya gue berpikir ya udah bismillah aja dah, nggak lama tuh polisi datang. Masya Allah bang, gue nangis bang di situ bang. Gue nangis kenapa? Itu jenazah pas diangkat ke karung itu udah nempel. Ini nih lemer-lemernya udah nempel di ubin. Gue sampai kalau gue masuk di otak gue tuh kayak, gue mikirnya kalau bapak gue posisi dibunuh orang apa kayak gimana gitu. Gue mikir di situ, wah keinget bokap gue anjir. Gue mikirnya di situ langsung ke bokap. Ya Allah itu gue diangkat pakai karung, pakai buat ke plastik, dia tuh diangkat, itu kulit masih nempel di serok bang, karena udah nempel di ubin. Makanya gue ya Allah, gue di situ sampai astagfirullahaladzim, mimpi apa gue semalam, salah apa gue. Ya udah akhirnya tuh Pat, gue mikir ya lu dia si sahabat kumis bilang, saya udah ke polisi, udah enggak ya bang ya, udah nggak apa-apa gue aja. Tapi untuk kuatnya kan RT harus dia bawa juga dong, ibaratnya tergampang dah kalau lu mau bilang orang tua nggak apa-apa, yang penting gua orang tua jangan dulu. Takutnya pandemi ini, pikir dia juga sama bang, ternyata mikir takutnya anak gua malam-malam mau di kantor polisi gitu. Akhirnya gua berpikiran ya udah, tapi Pak RT saya mohon Pak, saya kan ikut mobil polisi nih, saya nitip motor, cuma gitu doang kok bang, saya nitip motor. Ya udah Pak RT ngamanin untuk motor gua ditaruh dulu tuh, gua langsung jalan ke sana. Gue nangis cuy, sepanjang jalan gue itu digotong-gotong. Gue videonya masih ada, video aslinya gue videoin, karena gue tuh orangnya gimana ya, perasa bang. Gue orangnya sensitifnya, gue perasa. Dia kan pasti diotopsi atau masuk ke ruang berbeda, gue dilempar di ruangan berbeda untuk diinterogasi, ketik tuh lanjutan. Gue bilang ya Allah, disitu gue nangis. Gue bilang jangan sampai ini nggak tahu nih siapa gitu, keluarganya kesianan Pak, saya mau Pak, saya orang bahaya Pak. Ini Bapak kalau mau ngeliat sih mau orang ini ya nih, sampingan saya juga, walaupun saya kerja saya nge-YouTube Pak, nge-YouTube juga ibaratnya buat sampingan doang, udah ini banget Pak, saya bilang. Terus si Bapaknya bilang udah kamu jangan pulang dulu sampai nanti forensik datang, nanti ada jadwal kemudian gini. Jadi tuh gue skemanya tuh bang, wah ini pasti panjang nih ke depan nih, gue mikirnya gitu. Ya gue berpikir ya udahlah mau gimana, ibaratnya nasi udah jadi bubur, gue ikutin aja kan. Itu kan gue prosesnya lama tuh bang, sampai setengah 6, setengah 7. RT-nya tuh setengah 7, jam 7 kurang itu kayak nelpon bahwa ada satu keluarga yang ibaratnya kehilangan nih. Dia berpikirnya dia mungkin dia apa bukan, gue masih kayak gitu-gitu. Ya udah gue masih tetap standby di situ di satu ruangan. Akhirnya tuh jam 7.30, kalau nggak setengah 8-an, ada orang teriak bang. Kan gue beda ruangan doang tuh. Gue nggak tahu itu, gue ingetnya gue itu langsung di kantor polisinya atau ruang forensik, gue lupa. Itu ada mama teriak nangis. Udah gini nama polisi, Mas, jangan-jangan ini keluarganya bener. Wah saya takut Pak. Gue tenang aja, tenang. Gue takut bang, itu keluarganya ternyata. Berarti indikasi mungkin kan himbauan si RT RW yang share ke grup
lingkungan itu sampai nih bahwa ada mayat ini identifikasi ini bentuknya kan biasa gitu kan kalau ada kejadian mungkin nih jangan-jangan ada kampung sebelah atau tetangga yang memang kehilangan dan ternyata dia make sure telepon datang mastiin tuh bahwa yang dicari atau bukan ternyata bener. Itu suara ibu-ibu nangis, gue di situ makin nangis bang, gue takutnya dalam arti gue dikasih apa namanya gambaran pembunuh, gue dikasih apa pikiran gue terlibat, itu yang ada di otak gue. Nanti gue mikirnya ya udah Bismillah aja dah. Akhirnya tuh, Pat, kamu diam di sini dulu ya, jangan pulang dulu pokoknya. Gue kan nurut aja ya.